pertama adalah mengidentifikasi kesalahan umum yang sering terjadi. Dan yang kedua, tips dan trik tag video UKIN agar hasilnya nanti maksimal dan dapat menggambarkan kemampuan mengajar kita secara utuh menjadi guru yang profesional. Sebelum kita masuk ke materi inti, marilah kita membuka acara ini dengan doa bersama sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Agar kegiatan hari ini diberi kelancaran dan membawa keberkahan untuk kita semua. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke, selanjutnya kita mulai dari sesi pertama ya, yaitu penyusunan modul ajar yang benar dan efektif. Kadang tanpa kita sadari masih ada nih ketidaksesuaian antara tujuan pembelajaran, aktivitas, dan asesmen dalam modul ajar kita. Nah, pemateri kita hari ini akan membantu kita memahami dan memperbaiki hal-hal tersebut. Langsung saja kepada pemateri pertama, yaitu Kak Royhan ya. Saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya, moderator. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, rekan-rekan. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan Nurbahtiar. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan Nurbahtiar. Saya dari PPG Universitas Jember, Gelombang 2 2023, Pendidikan Matematika. Nah, saya di sini eh, akan membagikan pengalaman saya, tentu ya teman-teman, baik dan buruk pada sharing session ini bisa teman-teman pakai, tapi saya sebagai eh, yang ingin membagikan pengalaman. Jadi bukan sebagai dosen pembimbing, jadi baik buruknya nanti bisa teman-teman pertimbangkan. Saya Instagram saya ini teman-teman ya, Roy Bahtiar. Nah, hari ini kita akan membahas tentang modul ajar. Ya, kesalahan umum dalam penyusunan modul ajar dan cara menyusun modul ajar yang SMART-I, ya, spesifik, measurable, achievable, relevant, dan time bound. Nah, eh, sharing session ini pure saya adakan karena saya itu sebagai editor dan juga sebagai observer yang take video di saat teman-teman biasa UKIN, teman-teman saya UKIN itu merasakan beberapa keresahan karena beberapa itu kurang sempurna. Nah, walaupun mungkin rekan-rekan saya atau dulunya itu walaupun kurang maksimal tapi masih bisa lulus ya. Tapi harapannya kan UKIN ini kan sekali seumur hidup bisa dibilangnya. Ya, harapannya sekali seumur hidup tidak mengulang. Nah, itu agar teman-teman bisa lebih sempurna lagi nanti saat take UKIN. Yang pertama, definisi modul ajar dulu ya teman-teman. Menurut Daryanto 2013, modul ajar merupakan salah satu bentuk bahan ajar yang dikemas secara utuh dan sistematis. Nah, di sini yang ingin saya garis bawahi itu adalah sistematis. Jadi, teman-teman pastikan mengingat runtutan kegiatan dari modul ajar teman-teman. Boleh kebalik, boleh. Biasanya terkadang kebalik, tapi jangan kebalik yang fatal. Misalkan seperti ini. Eh, Guru sudah menutup pembelajaran dengan doa. Nah, tapi guru lupa untuk mengambil kesimpulan. Nah, biasanya itu akan sedikit fatal. Atau bahkan saya pernah take itu sudah salam penutup. Nah, ternyata masih ada conversation atau masih ada obrolan dan itu obrolannya ternyata tentang kesimpulan pembelajaran hari ini. Nah, itu menurut saya sudah cukup fatal. Atau misalkan eh, media belajar nih sudah ditampilkan, nah, sudah memasuki materi. Nah, tetapi rekan guru lupa untuk menyampaikan persepsi tentang materi sebelumnya. Nah, itu harus diperhatikan betul-betul ya, harus ingat benar-benar runtutan. Nah, jika mungkin tidak ingat, silakan bawa catatan di depan, modul ajarnya dipegang, tapi jangan sampai kelihatan. Nah, itu bisa ya, jadi opsi jika lupa. Nah, di dalam modul ajar ini memuat seperangkat pengalaman belajar yang terencana dan didesain untuk membantu peserta didik menguasai tujuan belajar yang spesifik.
tentu ya tujuan belajarnya harus spesifik dan harus tercapai. Harus terlihat juga nanti untuk mencapai tujuan tersebut kita melakukan tes atau bisa melalui presentasi kelompok yang dilakukan ya. Seperti itu. Modul ajar yang baik harus mampu membuat pembelajaran menjadi lebih efektif. Ini tentang juga pengaturan waktu ya. Jadi harus bisa mungkin efektif. Jadi kegiatannya banyak gitu, tidak banyak bengongnya ya seperti itu ya. Oke. Nah, tahap penting dalam rancangan kegiatan belajar. Nah, yang pertama pada bagian pendahuluan, kita kan tahu ya modul ajar itu ada tiga tahapan: pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Nah, yang penting menurut kami di kegiatan pendahuluan itu adalah pertama persepsi ya, mengaitkan materi baru dengan pengetahuan atau pengalaman sebelumnya untuk membangun koneksi yang relevan. Nah, ini kita sebagai guru harus lakukan setiap hari, setiap pertemuan, dan tentu harus muncul di video UKIM teman-teman. Nah, jangan sampai lupa. Nah, persepsi ini letaknya di mana terserah teman-teman. Yang penting jangan lupa juga sebelum persepsi penting juga untuk mengecek kehadiran ya, mengecek kehadiran. Nah, jika mengecek kehadiran terlalu lama, misalkan siswanya 35, nah mungkin terlalu lama kan kalau dicek satu-satu, tanyakan saja adakah yang absensi hari ini seperti itu ya untuk mempersingkat waktu. Nah, berikutnya adalah orientasi ya, menjelaskan tujuan pembelajaran kepada siswa. Jadi jangan lupa disampaikan materi hari ini itu apa ya. Nah, setelah itu disampaikan motivasinya, memberikan gambaran ya tentang gambaran dan manfaat materi yang akan dipelajari dan dengan harapan itu membangkitkan minat siswa. Biasanya juga ada pertanyaan pemantik disampaikan pada bagian ini. Jadi eh, jangan lupa ya, jangan lupa pada bagian-bagian ini bagian penting dan ini menurut saya yang mungkin akan sangat dilihat ya. 10 menit pertama pada video edit itu isinya adalah pendahuluan ya, pendahuluan kita. Nah, itu kita harus sebagai guru harus menampilkan dengan baik peran kita. Nah, perkara nanti di akhir mungkin ya ada kesalahan itu masih menurut saya sebagai editor juga biasanya juga tidak terlalu menangkap itu. Dan juga saya rasa asesor juga seperti itu ya. Jadi usahakan 10 menit awal di video edit ya, termasuk pendahuluan ini dan nanti kegiatan inti awal itu dimaksimalkan seperti itu. Berikutnya adalah kegiatan inti. Nah, ini saya hanya mengambil gambaran umumnya ya, karena biasanya juga banyak model pembelajaran yang bisa dipakai. Ada PBL, ada PJBL, ada eh, permainan berbasis game ya. Nah, itu. Nah, tapi kurang lebihnya yang pertama kita sebagai guru itu harus eksplorasi ya. Siswa didorong untuk mengeksplorasi topik, melakukan aktivitas atau memecahkan masalah. Nah, ini juga bisa guru itu biasanya pada awal-awal pembelajaran materi itu mendorong siswa untuk mencari informasi materi bisa melalui media belajar atau bisa melalui direct learning ya atau dari instruksi langsung dari guru. Nah, itu ditampilkan ya, teman-teman jangan lupa. Jangan misalkan gini, biasanya lupa. Ada yang guru itu memberikan media belajar, tapi dia lupa untuk memberikan stimulus-stimulus dalam pembelajaran. Karena ketika hanya memberikan media pembelajaran, terus dibiarkan silakan dibaca anak-anak, itu kan kurang terlihat peran guru. Sedangkan mungkin ini kan tentang ujian kita ya sebagai guru. Jadi harus ditampilkan. Sekali lagi harus ditampilkan peran guru di situ. Walaupun kegiatan siswa, guru tetap harus memerankan peranan sebagai fasilitator ya, sebagai fasilitator. Yang kedua, jangan lupa juga siswa diberi kesempatan untuk memperdalam pemahaman dengan menerapkan materi yang baru dipelajari, misalnya dengan latihan soal, tugas, atau kegiatan proyek ya. Jadi Oh, ini bagian siswa itu belajarnya ya, bisa dibilang seperti itu. Yang terakhir, diskusi dan interaksi. Siswa didorong untuk berkolaborasi, bertukar pikiran, atau mendiskusikan hasil kerja mereka dengan teman-teman, sehingga terbentuk pemahaman yang lebih baik melalui interaksi sosial. Nah, ini untuk presentasi itu, atau bertukar pikirannya bisa melalui presentasi, atau bisa melalui kegiatan kelompok ya, di dalam kelompok. Nanti di modul ajar di ditampilkan atau di highlight ya seperti itu. Kalau maju, kalau ada yang presentasi, usahakan presenternya itu kalian pikirkan baik-baik. Misalkan ada 6 kelompok. Nah, Kaya na ito, jika memang congratulations.
peserta maju itu berdasar dipilih secara acak, nah dipilih secara acak tidak apa-apa lah disampaikan saja. Tetapi kalau misalkan ada pembagian kelompok berdasarkan tingkat kemampuan, ada tingkat kemampuan tinggi, sedang, rendah, nah atau pembelajaran berdiferensiasinya itu harus disampaikan. Misalkan pemilihan keputusannya satu kelompok dari kelompok tinggi gitu seperti itu disampaikan di modul ajar. Jangan lupa nanti dia sebagai editor atau kalian sendiri atau saya sebagai editor itu bisa melihat ya bisa di highlight di videonya bisa ditampilkan seperti itu. Nah, atau misalkan semua kelompok disuruh maju. Nah, itu diperhatikan ya waktunya. Usahakan di struktur, misalkan kelompok satu maju menjelaskan A dan B, kelompok dua maju menjelaskan C dan D, seperti itu ya berurutan. Jadi tidak semua kelompok maju A sampai D, semuanya maju A sampai D seperti itu, jangan seperti itu ya. Kalau bisa dibagi, karena itu juga akan menyebabkan peserta didik tidak ada yang akan ditanyakan, tidak ada kolaborasi ketika presenter maju berikutnya seperti itu. Dan yang terakhir adalah tahap penutup. Nah, tahap penutup bertujuan untuk merangkum dan merefleksikan kegiatan pembelajaran. Beberapa aktivitas yang bisa dilakukan di tahap ini antara lain refleksi ya. Refleksi guru dan siswa bersama-sama merefleksikan apa yang telah dipelajari. Siswa bisa diajak untuk memberikan tanggapan mengenai kesulitan atau hal-hal yang mereka temukan menarik selama pembelajaran. Ingat ya, refleksi ini penting untuk dilakukan dan menurut saya juga menjadi poin penilaian dalam pembelajaran. Ingat, refleksi itu eh, bisa sebagai anonim, siswa itu sebagai anonim, atau memang ingin dilihat. Jika memang tujuannya adalah kuesioner, ya, kuesioner itu menurut saya tujuannya adalah siswa menuliskan kritik dan saran, tetapi tidak terlihat identitasnya. Jadi jangan sampai disuruh menuliskan nama di kuesioner itu. Nah, menurut saya itu nanti bisa menjadi pertanyaan bagi asesor. Nah, itu menjadi pertimbangan teman-teman ketika ingin memberikan kuesioner, saran saya jangan disuruh menuliskan nama. Apalagi disuruh disuruh maju untuk membacakan kuesioner tersebut ya refleksinya. Nah, itu jangan kan pasti sedikit canggung sih suasana kelasnya ketika disuruh bagaimana pembelajaran hari ini bagus gitu. Siswa akan membacakan itu apalagi dan kemungkinan juga tidak akan maksimal refleksinya karena malu untuk menyampaikan saran dan kesannya akhirnya semuanya akan menyampaikan bagus, baik gitu. Jadi tidak bervariasi inputnya terhadap guru. Yang kedua adalah penilaian formatif. Nah, ini bisa dilakukan sebelum refleksi ya, bisa dilakukan sebelum refleksi agar karena lebih baik itu formatif itu masih nyambung dengan sebelumnya kegiatan sebelumnya. Jadi bisa dilakukan sebelum refleksi karena ketika refleksi ini kemungkinan besar sudah siswa itu sudah mulai nyantai ya, sudah mulai rileks. Tapi bisa dilakukan secara bersamaan mengisi lembar refleksi dan juga mengisi penilaian formatif untuk pertemuan tersebut. Dan perlu dilihat, perlu diperhatikan pemberian waktunya juga ya teman-teman. Nah, yang berikutnya adalah tindak lanjut. Jangan lupa yang memberikan feedback atau input kepada siswa terhadap pembelajaran hari itu. Misalkan pertemuan berikutnya itu tentang materi IPA. Jangan lupa untuk diberikan ya, apa disebutkan ya. Di sini kan memberikan tugas atau memperkuat pemahaman atau memberi arahan untuk belajar mandiri. Jadi tindak lanjutnya itu banyak, bisa berupa mengingatkan belajar materi yang pertemuan yang akan datang, atau juga eh, memberikan feedback terhadap pembelajaran yang telah dilakukan hari itu. Kira-kira apa sih kurangnya siswa itu ya? Seperti itu. Nah, kesalahan dalam memaknai refleksi. Nah, ini saya sering menemukan ya refleksi itu. Refleksi adalah prosedur baik yang dapat digunakan para guru untuk menyelidiki dan menjadikan praktik mengajar mereka lebih baik. Nah, tujuannya refleksi itu sebenarnya adalah untuk menilai apakah pembelajaran yang kita lakukan hari ini tuh sudah sesuai dengan ekspektasi kita ya. Refleksi mendorong para guru untuk menghadapi asumsi sebelumnya ya. Seperti yang saya sebutkan ekspektasi ya tentang mengajar dan belajar, mempertanyakan praktik pengajaran mereka sendiri dan untuk menyelidiki bukan hanya apa yang berhasil di kelas tapi juga mengapa itu berhasil. Nah, oleh karena itu ya, karena untuk menghadapi
asumsi sebelumnya atau ekspektasi sebelumnya tentang mengajar kita. Nah, itu harapannya refleksi ini saling. Jadi, ketika itu berupa refleksi dulu, ya itu berikan kuesioner ke siswa. Ya, bukan kita yang menuliskan. Ketika itu refleksinya siswa, maka kita yang memberikan masukan kepada siswa ya seperti itu. Jadi jangan refleksi guru, tapi guru sendiri yang mengisi ya. Saya sarankan itu jangan seperti itu. Nah, jadi refleksi guru itu biar guru apa biar siswa yang menuliskan. Karena saya pernah ini refleksi juga catatan juga refleksi itu tidak harus berupa kuesioner ya, bisa berupa interaksi langsung. Saya pernah kejadian saya membawa sebuah model pembelajaran berbasis game gitu ya. Ternyata siswa pada saat itu mengeluhkan, saya di akhir melakukan refleksi, Pak ini terlalu berat, terlalu materi apa, terlalu hitung-hitungan gitu. Padahal menurut saya sebagai guru punya ekspektasi soal ini sudah bisa dijadikan game dan hitung-hitungannya tidak terlalu berat. Nah, ternyata ya menurut siswa masih terlalu berat. Ya, ternyata ya di sisi lain ya saya mendapatkan pembelajaran kalau di jam terakhir usahakan jangan hitung-hitungannya terlalu banyak ya. Jadi itu masukan ke saya sendiri. Jadi gitu. Jadi dengan melakukan refleksi itu kita sebagai guru bisa mendapatkan ya, bisa mendapatkan insight yang eh, siswa kita eh, alami selama pembelajaran kita. Seperti itu. Nah, berikutnya adalah telaah modul ajar berdasarkan prinsip SMART. Metode ini dimanfaatkan secara luas, biasanya digunakan dalam project management. Nah, metode ini maksudnya itu metode SMART ya. Jadi sebenarnya SMART ini ketika saya lihat itu sebenarnya bukan dari pendidikan, tapi dari project management. Atau seperti event organizer itu. Jadi ini sebenarnya eh, bukan dari pendidikan. Nah, tapi ternyata memang bisa untuk diterapkan di pendidikan. Mungkin teman-teman juga sudah mendapatkan ya definisi SMART dalam perkuliahan PPG. Nah, yang pertama adalah pertama adalah spesifik ya, jelas. Eh, Tujuan pembelajaran kita itu harus jelas ya, itu harus bisa diamati ya. Yang kedua ini measurable ya, sesuai yang saya singgung barusan harus bisa diamati ya. Rancangan kegiatan harus bisa diukur dengan jelas. Jangan mengambang-ambang, jangan menggunakan kata-kata yang tidak bisa diukur. Misalkan peserta didik semangat, nah itu kan tidak bisa diukur, harus ada alat ukurnya sendiri. Seperti itu ya. Yang ketiga achievable, tujuan harus realistis dan dapat dicapai. Jangan membawakan materi terlalu banyak, apalagi ini video game ya. Jangan terlalu banyak, usahakan materinya longgar atau kita itu sebagai guru itu bisa memerankan peran guru secara maksimal ya. Kan kita tahu ya mungkin dalam kita mengajar sehari-hari kadang kita dikejar deadline apa? Dikejar deadline eh, kalender akademik ya. Wah, hari ini harus selesai bulan ini gitu. Nah, itu Kak usahakan kalau pas mungkin dijalankan seideal mungkin ya. Artinya ya materi yang kita bawakan eh, seidealnya yang bisa dipelajari siswa. Ya, tentu jangan terlalu sedikit apa yang ingin dicapai. Misalkan cuma eh, memahami seperti itu. Ya, itu kan masih terlalu dangkal ya. Jadi tetap usahakan terukur lah, terukur. Nah, yang keempat adalah relevan. Tujuan harus selaras dengan kebutuhan dan konteks yang relevan. Nah, kalau misalkan ini memang media belajar teman-teman itu memang mengangkat konteks kehidupan sehari-hari peserta didik, kan disampaikan di modul aja. Jangan jangan tidak disampaikan, karena kalau tidak disampaikan akhirnya nanti tidak ter-highlight di video game ya. Dan asesor juga tidak akan tahu. Padahal itu yang akan kita ingin tunjukkan ya sebagai nilai plus dari penampilan kita seperti itu. Yang terakhir tentunya adalah time bound ya berbatas waktu. Nah, waktunya harus dijaga ketika saya saya mengulang-ulang peran guru sangat penting di UKIN, tapi jangan sampai lupa dengan waktu. Kadang ada yang mengajar sampai 40 menit ya. Itu direct learning. Nah, itu jangan sampai terjadi seperti itu. Usahakan mungkin hanya 20 menit ya mengajarnya. Nah, terus untuk pembagian waktu juga misalkan saat ada pembagian kelompok dan diskusi kelompok. Nah, itu usahakan hanya sepertiga dari video ya, sepertiga dari video 30 menit.
Nah, ini idealnya untuk SMA ya, karena SMA itu JP-nya 45 kali 2, 90 menit. Nah, jadi 30 menitnya itu diskusi. Jangan sampai lebih dari itu. Kalau lebih dari itu, nanti sangat terlihat kalau kelas itu kayak krik-krik ya, atau canggung gitu. Jadi kalau misalkan ada peran guru selama 30 menit itu tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Tapi usahakan ya menurut saya proporsinya itu sepertiga ya, sepertiga. Nah, berikutnya adalah kesalahan dalam model ajar. Yang kesalahan yang pertama adalah spesifik ya. Ini biasanya saya temukan saat mengoreksi menjadi korektor modul ajar atau saya saat menjadi observer di lapangan ya. Yang pertama, guru menyampaikan materi dengan media ajar PowerPoint ya. Jadi ini contoh yang benar ya, contoh yang benar ya. Jadi harus disampaikan, jangan hanya guru menyampaikan materi gitu. Eh, itu menurut saya masih kurang spesifik ya, kurang spesifik. Atau peserta didik mendapatkan eh, informasi tentang pembelajaran hari ini dari guru. Nah, sebutkan medianya itu apa? Sebutkan medianya apa? Apakah PowerPoint, atau apakah LKPD, atau apakah eh, eh, atau apakah sesuatu yang telah diberikan guru. Misalkan buku paket ya, buku pegangan. Nah, seperti itu harus disampaikan. Atau ada kejadian seperti ini. Peserta didik mencari informasi dari berbagai sumber untuk pembelajaran hari ini. Benar, prosesnya itu penyelidikan informasi ya, sintaksnya itu dia. Tapi tidak ada eh, ternyata tidak terjadi proses di mana siswa itu mencari berbagai sumber ya. Nah, pastikan itu juga spesifik tapi harus terukur ya. Jadi jangan jangan sampai apa yang kita instruksikan ternyata tidak muncul eh, di video game seperti itu. Apa yang terjadi ketika tag itu tidak muncul ya? Akhirnya ya kita lakukan revisi modul ajarnya atau kita akan melakukan tag. Tapi biasanya untuk kesalahan kecil ya kita modifikasi saja bahasa dalam modul ajar tersebut ya. Yang kedua adalah penguatan terhadap solusi yang telah ditemukan. Nah, ini juga ini eh, bahasanya ada beragam. Ada biasanya memberikan evaluasi setelah kelompok penyaji menyampaikan presentasi. Nah, itu biasanya seperti itu. Nah, ternyata lupa gurunya. Ya, gurunya lupa untuk menyampaikan itu. Tapi ini sudah baik ya, sudah saya sampaikan itu baik. Jadi harus ada evaluasi. Tapi biasanya hanya lupa dalam menyampaikan. Yang berikutnya adalah miserable. Peserta didik menumbuhkan motivasi dengan bantuan guru. Nah, kalau kayak gini kan sesuatu yang tidak bisa terukur ya, motivasi, semangat, atau rasa bahagia misalkan ya, tumbuh motivasi atau misalkan tumbuh bahagia. Nah, ini sesuatu yang tidak bisa terukur ya teman-teman ya. Jadi harus diperbagi kalimatnya. Misalkan seperti ini, peserta didik mendapatkan motivasi dari guru tentang materi yang akan dipelajari. Nah, itu masih bisa terlihat. Kan tidak hanya akan ada dua, itu disampaikan atau tidak motivasi tersebut. Ya. Kalau menumbuhkan motivasi, walaupun motivasi itu disampaikan, kan belum tentu itu tumbuh kan pada peserta didik. Jadi itu. Yang kedua adalah guru membebaskan peserta didik untuk mencari informasi dari berbagai sumber. Nah, ini yang sudah saya singgung sebelumnya. Ternyata tidak terjadi pada pada pertemuan tersebut. Yang berikutnya adalah achievable. Nah, misalkan diminta untuk menunjukkan tentang disponen. Hati-hati kalau menggunakan kata-kata seperti ini, ya, kata-kata seperti ini, itu biasanya siswa sangat kesulitan untuk menyimpulkan jika tidak diatur, ya, jika tidak diatur. Kalau teman-teman sudah memberikan kesimpulan, catatan kesimpulan pada peserta didik, itu bisa kalimat ini dipakai ya. Kalau tidak, nah akhirnya kan biasanya guru itu fleksibel ya. Sebenarnya posisi guru kan fleksibel, memberikan stimulus ya atau pertanyaan pemantik pemantik yang bisa membuat siswa itu paham. Akhirnya bisa menyimpulkan gitu tentang pelajaran hari ini. Nah, kadang kan peserta didik seperti itu. Nah, itu berarti jika menggunakan kalimat ini itu kurang kurang tepat ya. Ya, lebih tepatnya peserta didik dengan bantuan guru.
menyimpulkan pembelajaran hari ini. Nah, seperti itu. Berikutnya, peserta didik memberikan tanggapan terhadap presentasi kelompok penyaji. Nah, ini bisa jadi memberikan tanggapan. Ternyata pada saat take, tidak ada tanggapan. Nah, berarti kan proses ini tidak terjadi. Nah, hanya kurang tepat. Maka yang lebih tepat adalah peserta didik diberikan kesempatan untuk menanggapi. Nah, perkara itu terjadi tanggapan atau tidak, yang terpenting guru sudah memberikan kesempatan ya untuk memberikan tanggapan. Itu sudah bisa ternilai dan itu sudah tercapai ya. Seperti itu. Sudah begitu. Yang berikutnya adalah relevan. Memberikan permasalahan kontekstual yang relevan bisa membantu peserta didik untuk memahami ya. Tentu permasalahan kontekstual yang di sekitar peserta didik pembelajaran itu akan lebih mudah dipahami. Tapi jangan yang sisi negatifnya ya. Ini catatannya pastikan itu sisi relevan yang baik saja. Saat itu, ya contohnya, saya pernah take SD itu materinya bilangan bulat. Ini yang matematika ya. Nah, ini bilangan bulat kan ada negatif gitu ya, ada positif ya. Nah, itu eh, gurunya memberikan contoh suhu, perubahan suhu. Jadi ada suhu positif, apa suhu ruangan gitu, suhu ruangan ada suhu minus yang bikin apa beku. Guru mencontohkan saat itu adalah penggunaan AC. Apakah anak-anak tahu AC atau ada yang eh, tidak memakai AC? Nah, gitu kan itu sisi negatif ya. Kurang lebih seperti itu menyinggung peserta didik yang eh, belum pernah merasakan AC gitu. Jadi jangan sampai ada kontekstual yang itu segmentasi sekali ya. Segmentasi sekali artinya hanya beberapa orang, apalagi yang bisa masalah itu bisa mengalami itu adalah siswa dengan latar belakang menengah ke atas. Nah, itu hati-hati kita karena tentu peserta didik kita itu akan beragam ya, heterogen. Jadi ada yang menengah, ada yang ke atas, ada yang di bawah. Latar belakang ekonominya kan sudah belajar eh, perspektif sosiokultural ya. Jadi itu, jadi hati-hati ketika kita menyampaikan seperti itu. Nah, otomatis kan ada kemungkinan peserta didik kecil hati gitu, minder akhirnya untuk belajar, apalagi materinya tentang AC misalkan ya. Sedangkan di rumahnya jangankan AC, kipas itu juga belum ada. Nah itu hati-hati ya. Terakhir adalah time bound. Pastikan pemberian waktu yang cukup setiap langkah kegiatan untuk tes formatif. Pastikan teman-teman itu sudah mencoba tes formatif teman-teman. Jangan baru itu diteskan. Jadi baru buat langsung diberikan pada siswa. Nah, itu pemberian waktunya itu nanti tidak bijak akhirnya karena itu harus diteskan ke diri sendiri dulu sebagai guru atau diteskan ke rekan kerja seperti itu ya. Nah, pemberiannya waktunya misalkan saya sebagai guru bisa menyelesaikan 3 menit. Nah, itu bisa nanti pemberian waktunya ke anak-anak minimal 9 menit ya, minimal atau bisa 15 menit seperti itu. Nah, ini perhitungannya sebenarnya berdasarkan pengalaman ya, berdasarkan pengalaman. Jadi terserah nanti teman-teman seperti apa. Tapi menurut saya ini sudah kali 3 itu sudah batas apa ya minimal ya untuk kemampuan siswa. Nah, yang perlu diperhatikan juga pembagian waktu untuk presentasi ya. Ingat, presentasi yang tidak terstruktur atau sudah tidak diatur sebelumnya itu pasti akan memakan waktu lebih lama. Itu pengalaman saya, Bu. Jadi cenderung akan memakan waktu lebih lama. Biasanya bisa 10 menit. Jadi 20 menit atau setengah jam itu hanya 3 kelompok yang maju. Nah, itu hati-hati ya. Nah, jika memang ingin semua kelompok maju, maka seperti yang saya bilang sebelumnya harus diatur. Nah, kalau diatur itu bisa 5 sampai 3 menit itu peserta didik majunya bisa seperti itu. Jadi seperti itu. Timernya diperhatikan dan usahakan misalkan ini untuk tentang masalah waktu ya harus ada rekan ya yang menemani teman-teman saat take video game. Jadi ada yang memberitahu kalau ini misalkan em, kurang 10 menit seperti itu ya. Nah,
how to improve teaching modul. Jadi bagaimana cara kita untuk meningkatkan modul belajar. Sebenarnya ini ya tidak bisa kalau proses ini dilakukan 1 minggu ya. Maksudnya ini lebih baik lagi diaplikasikan secara long term ya, jangka waktu panjang. Yang pertama adalah kolaborasi dengan teman. Lakukan kerjasama dengan teman untuk saling mengoreksi satu sama lain ya. Kita boleh mengerjakan modul ajar itu sendiri-sendiri di kelompok PPL. Tapi tentunya lebih baik lagi jika saling mengoreksi. Nah, lebih tapi jangan terlalu kolaboratif ya. Misalkan satu kelompok 4 orang, modul ajarnya outputnya itu hanya satu. Nah, itu juga tidak baik juga terlalu kolaboratif karena akhirnya tidak ada pengalaman ya, tidak ada pengalaman belajar dari masing-masing eh, anggota kelompok tersebut. Jadi usahakan kalau bisa satu bikin satu nanti saling mengoreksi seperti itu. Nah, yang kedua, tidak hanya cukup saling mengoreksi tapi harus juga menjadi observer ya. Mintalah ketersediaan teman agar kita bisa ikut ke kelas untuk mengamati pembelajaran. Karena menurut saya ya, ketika kita masuk ke kelas teman itu akhirnya kita bisa apa ya meniru hal positif yang teman kita bawakan saat materi tersebut saat mengelola kelas itu bisa kita tiru hal positifnya. Nah, mintalah juga rekan kalian karena kalian sudah menjadi observer ya minta juga gantian menjadi observer saat teman-teman mengajar. Jadi disuruh memberikan feedback nanti ya lebih baik seperti itu. Tapi kalau eh, rekan kalian tidak meminta kalian menjadi observer, kalian hanya diperbolehkan masuk, ya langkah alangkah lebih etisnya jangan disampaikan nanti kekurangan saran kritiknya jangan disampaikan selama pembelajaran. Lebih baik disimpan sendiri untuk diri sendiri ya karena memang ada rekan itu eh, tidak sensitif terhadap kritik dan saran. Jadi ya kita sebagai rekan bekerja atau rekan guru itu harus lebih bijak ya, lebih wise. Nah, yang ketiga adalah refleksi. Nah, seperti yang saya sebutkan, mintalah peserta didik secara langsung untuk memberikan feedback pada pembelajaran yang telah dilakukan. Bisa refleksinya berupa kuesioner, bisa berupa langsung. Kalau kuesioner itu kelebihannya, menurut saya peserta didik bisa menyampaikan saran dan kritik lebih lebih leluasa karena tidak terlihat oleh guru. Nah, kalau secara langsung itu bisa jika refleksi diminta secara langsung saat pembelajaran melalui ucapan saja itu lebih menyingkat waktu gitu. Jadi tergantung situasi kondisinya seperti apa. Nah, yang terakhir adalah explore ragam model pembelajaran. Jadi jangan hanya PBL terus misalkan ya ini biasanya kalau eksak itu oh enggak, terutama matematika ya biasanya itu apa PBL tapi biasanya kalau di PPG kan sudah diinstruksikan untuk mencoba ya, mencoba ragam belajar model pembelajaran apalagi saat PPL memiliki kesempatan untuk mencoba-coba, jadi dicoba semaksimal mungkin ya itu ya. Jadi jangan hanya misalkan tentu ya sebagai guru pasti ada zona nyamannya, masuk model belajar ini ada comfort comfort ini model pembelajaran. Jadi kalau bingung apa ya materi ini ya, jadi pakai itu. Tujuannya dari ragam model pembelajaran, explore ragam model pembelajaran ini, karena terkadang materi tertentu itu akan sangat efektif jika menggunakan model pembelajaran tertentu. Jadi, nah, tertentunya itu apa ya? Kita harus eksperimen ya, by eksperimen. Jadi, harus mencoba-coba. Ternyata misalkan program linier dalam konteks kehidupan sehari-hari itu lebih bagusnya jika ada kelompok apa model pembelajarannya ada kelompok rumah ada apa kelompok rumah ada yang berjalan gitu seperti itu. Nah itu. Nah mungkin itu saja ya teman-teman untuk sharing session modul ajar. Saya terakhir saya ingin menyampaikan modul ajar yang sebaiknya dipakai dari tek video ini itu adalah biasanya sudah dipakai ya, yang sudah dipakai pernah diteskan ya sebelumnya ke peserta didik karena kalau belum pernah dipakai biasanya peserta didik akan cenderung lebih lama dalam proses belajarannya. Jadi untuk menghindari
rekan-rekan guru itu overtime. Tapi ini ada tapinya. Biasanya ada aturan kalau modul ajarnya itu harus modul ajar fresh ya, modul ajar fresh. Ya diikuti, ya disesuaikan. Kalau tidak ada aturan tersebut, kalau dari saya rekomendasinya itu modul ajar yang sudah dipakai. Mungkin itu saja untuk sesi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Silahkan jika ada pertanyaan, ya silahkan jika ada pertanyaan, silahkan resen atau eh, ketik di kolom chat. Nah, saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih Kak Royhan atas materi yang sangat bermanfaat untuk kita ya. Bagaimana cara penyusunan model ajar yang baik, yang efektif, dan tentunya yang yang bisa sesuai sama nanti kita waktu tackling itu gimana. Oke, untuk selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Untuk termin pertama itu kita akan membuka 3 pertanyaan terlebih dahulu ya. Silahkan kepada para peserta sharing session mungkin ingin ada yang bertanya terkait materi yang baru saja diberikan oleh Kak Royhan mengenai optimalisasi modul ajar. Silakan bisa raise hand atau menuliskan di kolom chat. Oke, mungkin teman-teman bisa langsung raise hand ya. Sudah ada satu pertanyaan nih di room chat dari Kak Foni Cucu Rosida. Izin bertanya, untuk format modul ajar seperti apa? Apakah semenarik mungkin diedit di Canva atau ada format khusus? Oke, bagaimana Kak Raihan? Mau kita tampung dulu atau langsung dijawab? Sambil saya mencari file itu modul ajar yang saya Oke, pakai. Tuh. oke, oke. Kalau gitu kita tampung dulu ya pertanyaannya. Sambil menunggu Kak Royhan mencari file modul ajar yang ingin diperlihatkan. Mungkin teman-teman yang lain bisa langsung menuliskan ya pertanyaannya di room chat atau raise hand. Sudah ada pertanyaan lagi yang masuk ya dari Kak Fitrah. Assalamualaikum Kak, izin bertanya, apakah boleh video bikin kurang durasinya sekitar 3 menit? Oke, sudah ada 2 pertanyaan dari Kak Foni dan Kak Fitra. Bagaimana Kak Royhan? Ya, saya jawab dulu ya. Mungkin Kak Tinggi sambil menunggu Oke, pertanyaan ketiga. oke. Nah, untuk pertanyaan pertama tadi, eh, nah pertanyaan pertama, format modul ajar seperti apa? Eh, ini juga sedikit apa ya, format modul ajar ini kan seperti tidak ada template yang pasti dari pemerintah, dari Kemendikbud. Jadi biasanya berbeda sekolah itu berbeda template yang diinginkan. Yang pasti
itu akan memuat identitas-identitas umum yang harus dicantumkan di modul ajar seperti itu. Jadi fleksibel. Nah, apakah boleh dibuat semenarik mungkin ya? Tentu boleh ya, tentu boleh. eh Mbak Foni ini, nah mungkin akan saya tampilkan ya contoh modul ajar. Ini modul ajar saya ketika tekukin ya, saya gerakan mungkin seperti ini kurang lebih. Tentu bisa diedit lebih maksimal lagi, bisa diedit lebih maksimal lagi. Tapi menurut saya yang terpenting utamakan itu kedetailan ya, kedetailan dari eh, modul ajarnya sampai perangkat-perangkatnya juga dicantumkan di sini. Nah, ini LKPD-nya juga dilampirkan. Nah, terus penilaiannya juga di akhir. Ini kalau tidak salah 25 lembar ya, 25 lembar. Jadi dan utamakan juga LKPD-nya yang diedit sebenarnya mungkin ditaruh di lampirannya. Karena kita ngedit menarik itu kalau untuk modul ajar sebenarnya tidak terlalu penting. Yang terpenting itu yang diberikan ke siswa itu yang harus semenarik mungkin. Seperti itu, Kak Fani. Mungkin ada feedback dulu dari Kak Fani, pertanyaan atau sudah cukup? Bagaimana Kak Foni? Apakah ada feedback? Sudah cukup atau masih ada? Oke, ada ini Kak, katanya lampiran untuk PowerPoint apa juga dimasukkan, G? Itu harusnya media belajar itu di, dilampirkan ya Kak. Apalagi ini bukan modul ajar yang dipakai sehari-hari. Kalau yang sehari-hari mungkin media pendukung dari pembelajaran itu boleh dipisahkan. Tapi ini kan bikin, jadi harus jadi satu. Biasanya ada yang diberikan berupa link ya atau barcode. Nah, kalau saya lebih memilih ditampilkan. Terus saya kasih link juga. Nah, saya kasih link juga. Karena khawatirnya dikira nanti sama sensor, oh, ya tidak lengkap gitu ya media belajarnya. Sebenarnya kita buat, tapi kita tidak melampirkan. Nah, itu khawatirnya itu. Karena ini kan tes sekali jalan seperti itu. Nah, ini nanti teman-teman bisa diakses kok. Ini kalau media pembelajaran yang saya apa modul ajar yang saya gunakan ini adalah PBL, tapi menggunakan diferensiasi eh, kemampuan. Nanti kami share contoh modul ajarnya yang digunakan untuk mungkin pada angkatan-angkatan sebelumnya. Itu gimana Kak Budi? Oke, sepertinya sudah puas ya Kak Foni atas jawaban dari pemateri kita. Mungkin dapat saya simpulkan ya, kalau terkait media ajar atau alat perangkat pembelajaran itu sebaiknya semua memang harus ditampilkan di atau dilampirkan di modul ajarnya. Kalau terkait linknya, nanti akan ada link penguploadan link tersendiri ya terkait perangkat pembelajaran waktu nanti mengisi berkas di web, kalau nggak salah web UKM PPG-nya seperti itu. Untuk di modul ajarnya, memang harus semua terlampirkan. Misal ada PPT, juga ditampilkan PPT-nya. Misal ada asesmen formatif, sumatif, semuanya bahkan seininya ya, sekunci jawabannya juga harus ditampilkan semuanya seperti itu. Agar asesor mudah untuk membaca, memahaminya seperti itu. Oke, semoga dapat dipahami dengan baik ya Kak Foni. Untuk pertanyaan berikutnya nih Kak Royhan, dari Kak Fitrah ya tadi. Apakah boleh video Ukin kurang durasinya sekitar 3 menit? Mungkin langsung saya jawab aja ya Kak Cindy. Nah, ini terkait tentang waktu ya. Waktu biasanya kan JP di sekolah itu tidak ideal. Ada yang JP eh, sehari-harinya itu
SMA itu harusnya kan 45 menit, itu jadi 40 menit. Usahakan kalau seperti itu teman-teman meminjam waktu itu 3 jam pelajaran ya, 3 jam pelajaran untuk jaga-jaga. Karena kalau 2 jam pembelajaran tentu kurang ya, jadi 80 menit nanti. Nah itu jadi teman-teman pinjam 3 jam pembelajaran. Nah, bagaimana jika kurang Kak? Kurang atau lebih? Untuk SMA menurut saya toleransi waktunya itu kurang atau lebih itu 5 menit. Nah, kurang atau lebih 5 menit. 3 menit itu juga lebih baik. Semakin kecil semakin baik. Kurang dari 1 menit itu baik, baik sekali ya. Masih apa ya? Masih umum lah. Kalau mungkin 5 menit, nah itu mungkin harus sedikit diakali. Nah nanti Kak Rofiki ya yang lanjut karena ini terkait dengan editing videonya. Jadi gitu. Jadi kalau dari saya, tapi secara teknis usahakan di modul ajar juga tertulis 2 JP kali misalkan SMA 45, kalau SMP 40, kalau SD 35 itu terlaksana sebaik mungkin. Nah, nanti kalau misalkan kurang nggak, nah, nanti Kak Rofiki yang menjawab bagaimana teknisnya untuk mengatasi seperti itu dalam editingnya ya. Karena itu harus diedit sedikit diedit ya, diedit. Walaupun di video utuh ya, video utuh itu kan video utuh itu kan tidak boleh diedit kan, tidak ada boleh edit. Tapi kenyataannya memang kita sering menghadapi klien yang lebih waktu atau kurang, kurang sih lebih tepatnya yang biasanya kita edit gitu. Seperti itu. Ini Oke, juga untuk menjawab masalah waktu yang lain ya, ada beberapa pertanyaan tadi. terima kasih Kak Royhan atas penjelasannya. Bagaimana Kak Fitra? Apakah ada feedback? Jika tidak ada, kita langsung ke pertanyaan berikutnya ya. Pertanyaan ketiga dari Kak Deva. Izin bertanya, mohon maaf sebelumnya. Saya tadi kurang paham mengenai refleksi yang akan dilaksanakan dalam pembelajaran nantinya. Sebaiknya yang bagaimana? Apakah melakukan tanya jawab langsung dengan peserta didik atau meminta peserta didik untuk menuliskan saja pada kertas atau menggunakan Google Form? Bagaimana Kak Royhan? Ini ya Kak ya, bisa dipakai dua-duanya. Maksudnya salah satu di saat kelas sama-sama baik dua metode itu, tulis atau secara langsung. Itu saya sampaikan tadi, notes-nya adalah tergantung kelas dan pastikan sesuai dengan prinsip yang ingin dipakai. Misalkan kalau ditulis melalui Gform atau tulis ada kuesionernya, pastikan tidak ada nama di situ atau bahkan siswa itu disuruh maju untuk membacakan kuesionernya. Nah, karena menurut saya maksud dari kuesioner itu adalah peserta didik menyampaikan saran dan masukan secara anonim ya, secara anonim. Kalau disampaikan maju seperti presentasi, ini karena kejadian ya teman-teman, saat kami take itu seperti kurang maksimal tujuan dari pembuatan kuesioner itu. Kan tujuannya agar siswa menyampaikan secara anonim pesannya, ternyata ujung-ujungnya ketahuan identitasnya. Kalau kayak gitu kan, kenapa tidak secara langsung saja? Nah, metode langsung biasanya dipakai, dialog interaktif itu biasanya ketika memang waktu yang tersedia itu sedikit. Jadi kan agak lebih lebih efisien gitu, secara langsung saja. Mungkin hanya 1-2 menit untuk refleksi pembelajaran hari tersebut ya. Jadi dengan bimbingan guru ditanyakan gimana sekali di pembelajaran hari ini, apakah yang saya sampaikan itu cukup cukup mudah dipahami. Nah, jika ada yang bilang tidak ya dikejar bagian mana yang kurang dipahami. Nah itu kan sudah berupa refleksi ya, berupa refleksi seperti itu. Oke, terima kasih Kak Royhan atas jawabannya. Bagaimana Kak Deva? Apakah ada feedback? Cukup, Kak. Terima kasih. Oke, semoga dipahami ya Kak. Ada satu pertanyaan terakhir nih ya sebelum ke sesi 2. Bagaimana Kak Royhan? Apakah bisa dijawab? Ya ya satu saja satu. Oke, satu terakhir ya. Dari Kak Sri Ayu nih. Izin bertanya Kak, terkait presentasi siswa, apakah semua kelompok harus maju Kak? Khawatir tidak cukup waktunya karena saya mengajar di kelas berisi 36 siswa. Mohon masukannya Kak. Monggo Kak Raihan, diberi. Itu Kak, seperti yang saya sebutkan, saya singgung di saat pemaparan materi ya tadi, itu sebaiknya
kalau memang banyak ya jangan semuanya Kak. Jadi hanya sebagian saya saja. Tapi disampaikan di modul ajar itu kenapa alasan keputusan pemilihan kelompoknya untuk maju bisa misalkan secara acak ya dibilang saja di modul ajar. Terus, guru menunjuk secara acak kelompok untuk mempresentasikan. Tapi alangkah lebih baiknya ada alasan logis ya karena kita sebagai pendidik itu mungkin gini. Jadi ada kelompok ada kelompok atas, ada kelompok menengah, kelompok bawah. Nah, itu harus salah satu kelompok maju gitu. Apalagi kalau diferensiasi itu harus seperti itu. Lebih baiknya, alangkah lebih baiknya seperti itu. Jadi disampaikan saja kenapa misalkan pemilihan kelompoknya. Kalau secara acak ya acak. Kalau memang banyak ya tentu jangan semuanya maju. Nanti eh, akhirnya ya kurang nampak peran guru. Karena yang seperti saya bilang, proporsinya lebih baik lagi dalam video itu hanya 30 menit ya. 30 menit diskusi, tentu 30 menit lagi jangan sampai presentasi. Presentasi itu mungkin 25 menit ya, 20 itu sudah banyak. Seperti itu. Oke, terima kasih Kak Royhan atas penjelasannya. Bagaimana Kak Sri Ayu? Apakah ada feedback? Ya, sudah cukup, Kak. Terima kasih. Oke, semoga bisa dipahami ya Kak. Masih ada beberapa pertanyaan ya dari Kak Frida. Ini terkait tag video UKIN, mungkin bisa dibahas waktu sesi 2 ya. Kemudian dari Kak Amal, mohon maaf ya Kak. Karena untuk mempersingkat waktu, mungkin pertanyaannya nanti bisa disampaikan di grup ya. Karena grup itu juga kita fungsikan sebagai tempat diskusi terkait modul ajar maupun tag UKIN ini. Oke. Terima kasih kepada Kak Royhan atas materi yang sangat bermanfaat untuk kita. Selanjutnya kita akan lanjut ya ke sesi kedua. Kali ini kita fokus membahas tentang video pembelajaran yang menjadi salah satu penilaian utama di UKIN. Nah, pada sesi kedua kali ini kita akan membahas bagaimana tag video UKIN yang baik ya, mulai dari posisi kamera, pencahayaan, hingga membangun suasana kelas yang aktif dan menyenangkan. Pemateri kita akan membagikan tips dan trik yang akan mudah diterapkan agar video pembelajaran kita nantinya benar-benar mencerminkan kemampuan terbaik kita sebagai calon guru yang profesional. Langsung saja kepada pemateri yang kedua, Kak Rofiki, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Untuk sesi kedua kali ini, teman-teman kita akan membahas mengenai tag video UKIN. Untuk yang pertama di sini, apa saja sih yang akan kita bahas untuk kedepannya? Yang pertama, kita akan membahas mengenai ketentuan video UKIN. Untuk yang kedua, kita akan membahas mengenai hal-hal yang perlu teman-teman perhatikan selama tag video UKIN. Yang ketiga, kita akan membahas juga tentang persiapan. Persiapan apa saja sih yang teman-teman butuhkan untuk sebelum melakukan tag video UKIN. Untuk yang pertama di sini ketentuan video UKIN. Berdasarkan petunjuk teknis UKPPG bagi calon guru tahun 2025, yang pertama di sini eh, dibuat berdasarkan RPL atau Rencana Pelaksanaan Pelayanan yang sudah teman-teman susun dan unggah pada laman yang sudah disediakan. Untuk yang kedua,
direkam secara khusus pada praktik mengajar selama 2 jam pelajaran atau 2 JP. Nah, di sini untuk yang poin kedua ini teman-teman menyesuaikan sesuai jenjang masing-masing ya. Misalkan SMA berarti 2 JP-nya selama 90 menit, SMP eh, dan SSD juga menyesuaikan eh, dengan ketentuan yang sudah ada. Untuk yang ketiga di sini, untuk videonya di sini dibuat dalam format MP4. Yang keempat di sini, yang di poin ketiga ini kan biasanya teman-teman, misalkan ada yang menggunakan eh, device iPhone itu kan biasanya masih belum format MP4 ya. Jadi nanti teman-teman bisa mengubahnya terlebih dahulu biar formatnya menjadi MP4. Terus yang poin keempat di sini gambar harus fokus, suara jelas, pencahayaan cukup, dan videonya juga stabil. Nah, berdasarkan pengalaman yang sebelum-sebelumnya, itu kebanyakan dari teman-teman itu kebanyakan dari suaranya. Suaranya kebanyakan masih belum jelas, seperti masih kecil gitu suaranya, tidak terdengar jelas di video. Dan juga banyak masalah di pencahayaan. Di ruang kelas biasanya banyak yang gelap. Nah, ini saya sarankan untuk mencari ruangan yang cahayanya mendukung ya, teman-teman. Jadi biar videonya agar tampak lebih bagus. Nomor 5 di sini di poin kelima, untuk videonya itu harus menampilkan seluruh aktivitas pembelajaran dari awal hingga akhir. Nomor 6, poin keenam di sini tidak ada penambahan aksesoris pada video, termasuk penambahan latar belakang musik ataupun video profil sekolah. Nah, biasanya eh, kalau di sebelum-sebelumnya itu kebanyakan dengan menambahkan latar musik dari awal sampai akhir. Nah, itu di tahun ini itu tidak diperbolehkan. Jadi eh, untuk editnya, untuk menambahkan musik di tahun ini tidak diperbolehkan. Untuk yang poin ketujuh di sini, untuk video itu diawali dengan perkenalan diri dari teman-teman semuanya dengan durasi maksimal, maksimal 1 menit. Nanti teman-teman ini di video 1 menit ini berisi teman-teman nama nama teman-teman, terus asalnya, asal LPTK ya, asal LPTK teman-teman, terus NIM-nya dan identitas sekolahnya. Dan gak lupa juga teman-teman harus menunjukkan identitas diri seperti KTP di depan kamera. Jadi di sini di tahun ini sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Yang tahun-tahun sebelumnya kan masih belum ada di poin ketujuh ini. Untuk tahun ini dari pemerintah menambahkan poin ketujuh ini. Jadi sebelum pembelajaran nanti ada video khusus atau video perkenalan diri dari teman-teman. Untuk yang selanjutnya, untuk video itu teman-teman nanti ada 2. Yang pertama yaitu video utuh dan yang kedua yaitu video yang sudah diedit. Untuk video utuh ini selama 2 JP atau 2 jam pembelajaran. Di sini tanpa editing ya teman-teman. Jadi teman-teman untuk yang video utuh itu murni, tidak ditambahin atau tidak ditambahin apa-apa. Dengan nama filenya yaitu video utuh underscore nama mahasiswa underscore NIM. Untuk yang kedua, untuk video yang edit itu diberi ketentuan untuk video editnya yaitu berdurasi kurang lebih 30 menit. Ini juga berbeda dari tahun sebelumnya. Yang tahun sebelumnya itu ada range waktu yaitu dari 20 sampai 30 menit. Sedangkan yang tahun ini itu eh, durasinya kurang lebih 3 menit. Jadi 30 menit. Jadi teman-teman untuk video editnya nanti benar-benar diperhatikan ya, mungkin mepet-mepet sama 30. Misalkan 29 atau 28 menit itu sudah cukup. Dengan video edit itu biasanya teman-teman harus memilih bagian-bagian penting dalam pembelajaran sesuai perangkat pembelajaran yang sudah teman-teman buat sebelumnya.
Jadi tidak dimasukin semua. Jadi teman-teman harus memilih bagian-bagian mana yang menurut teman-teman itu penting untuk dimasukkan. Untuk format penulisannya sendiri di sini format penulisan nama filenya yaitu video edit underscore nama mahasiswa underscore name. Untuk yang selanjutnya apa sih yang perlu diperhatikan dalam tag video? Untuk yang pertama yaitu modul ajar, yang kedua adalah kelas atau kondisi kelas. Untuk yang pertama modul ajar, seperti yang dibahas sebelumnya pada sesi sebelumnya, untuk modul ajar ini teman-teman bebas menggunakan pendekatan atau model pembelajaran apa saja yang teman-teman sudah pelajari pada sesi perkuliahan. Di sini ada catatan penting, menurut saya gunakan modul ajar terbaik dari teman-teman. Untuk yang kedua di sini ada kelas. Nah, di sini untuk kelas itu eh, saya rekomendasi untuk sudah memilih kelas yang sudah memiliki kedekatan dengan teman-teman. Jadi tidak mengambil kelas yang belum pernah diajar. Jadi diusahakan mengambil kelas yang sebelumnya sudah pernah diajar sama teman-teman. Terus untuk biasanya kan teman-teman kalau mau video itu biasanya ada setting di awal seperti anak-anak itu di briefing terlebih dahulu. Nah, itu boleh, tapi jangan berlebihan. Misalkan teman-teman mau setting siswa-siswi pada saat jam pembelajaran tidak boleh melakukan sesuatu, misalkan tidak boleh makan minum. Nah, itu bisa ditekankan juga kepada siswa-siswi sebelum tag video. Ada juga biasanya yang sering kejadian yaitu siswa atau siswi sering tiduran di kelas, tiduran di atas meja gitu. Nah, itu mungkin nanti bisa di briefing terlebih dahulu supaya pada saat tag video itu anak-anak masih dalam kondisi siap belajar, tidak dalam kondisi ngantuk atau tiduran di meja gitu. Untuk yang selanjutnya di sini apa saja sih persiapan teknis sebelum tag video? Di sini ada 4 poin. Untuk poin yang pertama di sini teman-teman harus menggunakan device dan alat pendukung lainnya. Yang kedua ada pengecekan perangkat ajar. Yang ketiga mengenai angle kamera dan pencahayaan. Yang terakhir yaitu pengaturan ruangan. Untuk yang pertama, device dan alat pendukung lainnya. Nah, di sini teman-teman kalau tag video itu ada 2 pilihan. Teman-teman mau menggunakan handphone atau menggunakan kamera. Nah, ini teman-teman bisa memilih. Kalau berdasarkan sepengalaman saya, beberapa tag video sebelumnya di angkatan-angkatan sebelumnya itu kebanyakan kita menggunakan handphone. Karena apa? Karena kita pernah menggunakan kamera. Nah, di kamera itu ada minusnya, yaitu jika kamera itu tidak cukup baterainya, maka akan putus di tengah. Jadi, semisal baterainya tidak cukup, nanti videonya jadi terpotong. Jadi harus tag video lagi. Itu menjadi poin minus. Tidak hanya di situ, biasanya juga kamera ini tentang memori. Nah, memorinya biasanya nggak cukup untuk tag video selama 90 menit. Jadi terpotong juga di pertengahan. Nah, itu bisa jadi nanti teman-teman harus tag ulang. Seperti itu. Jadi di sini saya merekomendasikan untuk menggunakan handphone saja. Nah, untuk handphonenya diusahakan menggunakan kamera yang terbaik atau bagus ya, tidak blur atau tidak buram untuk hasil videonya. Untuk yang selanjutnya di sini ada mic clip. Ini mic tambahan, teman-teman bisa menggunakan, bisa nggak usah menggunakan. Juga ada 2 pilihan, teman-teman bisa menggunakan mic tambahan. eh, tapi minusnya jika mic tambahan itu eh, kena klik pencet matikan, biasanya langsung berubah suaranya. Jadi di sini saya juga merekomendasikan untuk tidak usah menggunakan mic tambahan.
Jadi cukup dengan mic yang sudah ada di handphone yang sudah direkam teman-teman. Jadi seperti itu. Soalnya berdasarkan pengalaman sebelumnya juga pada saat tag video itu pernah ada mahasiswa yang memakai mic tambahan, yang satu di mahasiswa, yang satunya di murid-muridnya. Nah, pada saat di pertengahan ternyata murid-muridnya iseng eh, memainkan mic tambahan itu. Jadi kena pencet dimatikan sama murid-muridnya. Nah, alhasil untuk audionya kurang bagus. Jadi harus tag ulang. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman harus mempertimbangkan hal-hal kecil semacam itu. Sebelum tag video harus benar-benar dipastikan lagi mau menggunakan handphone atau kamera atau device lainnya. Terus mau menggunakan mic tambahan atau tidak itu juga dipertimbangkan. Terus untuk selanjutnya di sini ada tripod. Nah, ini juga hal yang sangat penting ya biar videonya teman-teman jadi stabil, gak goyang-goyang gitu. Kalau dipegang selama 90 menit kan lumayan juga ya teman-teman. Jadi saya rekomendasikan untuk menggunakan tripod, baik itu tripod HP atau tripod kamera. Jadi biar videonya juga stabil dari awal sampai akhir. Soalnya 90 menit itu cukup lama ya untuk dipegang. Jadi mungkin bisa diusahakan menggunakan tripod saja. Untuk yang selanjutnya yaitu pengecekan perangkat ajar. Nah, sebelum melakukan tag video, teman-teman harus mengecek perangkat ajar yang digunakan terlebih dahulu. Misalkan teman-teman di sini menggunakan perangkat ajar laptop. Nah, di laptop itu misalkan digunakan ada kuis, ada PPT, dan lain sebagainya. Nah, sebelum melakukan tag video itu diusahakan teman-teman mengecek seluruhnya, misalkan dari segi baterai, dari segi laptopnya berfungsi atau tidak, dan lain sebagainya. Jadi, pas saat tag video itu tidak terjadi kendala apapun di laptopnya. Dan jika laptopnya bermasalah di baterai, mungkin bisa langsung disediakan kabel kabel olor dan chargernya ya, biar nanti tidak pada saat tag berlangsung, jikalau baterainya tidak cukup sampai akhir itu bisa langsung diatasi secara langsung. Nggak harus menunggu harus buka eh, kabel olor dan lain sebagainya. Untuk yang kedua di sini mengenai proyektor. Nah, untuk proyektor ini biasanya sering kali teman-teman menggunakan proyektor kan ya dalam eh, sesi pembelajaran. Nah, di sini juga harus dicek proyektornya. Itu proyektornya bisa nyala atau tidak. Nah, jadi sebelum tag video teman-teman bisa mengecek seluruhnya, proyektornya itu bisa nyala, terus gambarnya miring atau enggak itu bisa dicek sebelum melakukan tag video. Jadi sebelum melakukan tag video pada saat briefing, nah teman-teman itu bisa mengecek seluruhnya, baik itu mengecek perangkat ajar atau mengecek device-device yang digunakan pada saat tag video, seperti itu. Selanjutnya mengenai angle kamera dan pencahayaan. Nah, untuk angle kamera di sini teman-teman eh, ada dua biasanya ya yang sering terjadi di angkatan-angkatan sebelumnya, yaitu mengenai angle kamera, penempatan kamera itu biasanya ditaruh di center atau di kanan kiri pojok belakang kelas. Nah, ini juga tergantung dengan kondisi kelas teman-teman. Misalkan kondisi kelasnya lebar itu eh, bisa ditaruh di center di tengah belakang. Misalkan eh, kondisi kelasnya tidak memungkinkan untuk ditaruh di center di tengah, itu bisa ditaruh di pojok kanan atau pojok kiri belakang. Seperti itu. Selanjutnya mengenai pencahayaan. Nah, ini juga sangat berperan penting ya dalam tag video. Karena pencahayaan ini kan kalau ruangan kelas itu gelap itu jadi tidak bagus di hasil videonya. Jadi teman-teman sebelum melakukan tag video itu harus memastikan ruangan kelas atau kondisi kelas itu sudah terang.
misalkan di ruangan kelas tersebut tidak terang atau kurang memadai pencahayaan, bisa menggunakan lampu. Nah, jika lampunya masih belum memadai, mungkin masih gelap, nah itu teman-teman bisa meminta pindah kelas saja. Pindah kelas sebentar, meminta izin kepada kelas eh, guru kelas untuk meminta izin meminjam kelasnya sebentar gitu. Terus untuk yang selanjutnya yaitu pengaturan ruangan. Nah, pengaturan ruangan ini banyak sih macamnya ya, teman-teman. Di sini contohnya ada dua, yaitu yang pertama di sini di gambar pertama ini pengaturan ruangannya siswa itu langsung dibentuk kelompok. Sedangkan di gambar kedua itu siswa-siswi itu masih di kondisi awal, yaitu di tempat duduk masing-masing. Nah, ini juga jadi bahan pertimbangan nanti teman-teman eh, enaknya itu gimana? Mau siswa-siswi langsung duduk berkelompok atau duduk sesuai eh, awal. Nah, ini juga harus diperhatikan karena misalkan duduk di seperti yang gambar kedua, duduk biasa seperti pembelajaran biasa. Nah, misalkan nanti ada pembentukan kelompok itu kan juga memerlukan waktu untuk pindah tempat. Nah, itu juga nanti siswa-siswinya di briefing agar segera pindah eh, tidak memakan waktu, tidak bertele-tele dalam pindah tempatnya seperti itu. Jika langsung bentuk kelompok, nah itu juga jadi poin plus nantinya tidak usah siswa-siswi ini tidak usah pindah-pindah lagi. Jadi tetap di situ. Itu jadi poin plusnya jika jika teman-teman ini langsung membentuk kelompok seperti itu. Untuk yang selanjutnya yaitu pembawaan guru selama pembelajaran. Nah, untuk pembawaan guru itu ada dua ya. Di sini yang pertama yaitu cara berkomunikasi dengan siswa, yang kedua yaitu aktivitas guru saat siswa dalam kelompok. Nah, yang poin pertama di sini cara berkomunikasi dengan siswa. Nah, kan kebanyakan dari teman-teman mungkin ya, mungkin banyak menemukan siswa-siswi itu masih memanggil Kak, Mbak, atau Mas gitu. Nah, itu pada tag video diusahakan di briefing diusahakan untuk tidak memanggil nama itu. Mungkin panggilannya ibu, bapak gitu. Biar terkesannya seperti guru. Kalau kak atau mas dan lain sebagainya kan masih kurang bagus gitu. Jadi diusahakan sebelum tag video dikomunikasikan dulu dengan siswa di briefing untuk di dalam tag video itu selalu mengucapkan bapak atau ibu. Nah, jikalau eh, ada siswa-siswi yang tidak sengaja tetap memanggil Mas atau Mbak itu ya mau gimana lagi ya. Jadi eh, kalau cuma satu dua kali gak apa-apa sih. Kalau dari awal sampai akhir itu keterusan manggilnya Mas Mbak itu mungkin jadi kendalanya di situ gitu. Jadi kita usahakan terlebih dahulu untuk membriefing siswa-siswi kita untuk memanggilnya di saat tag video itu manggilnya bapak atau ibu gitu. Untuk yang kedua di sini untuk aktivitas guru saat siswa dalam kelompok. Nah, ini juga peran penting ya. Nah, biasanya kan kebanyakan guru-guru itu ketika siswa-siswi itu berkelompok, nah si guru ini biasanya cuma duduk-duduk di meja guru ataupun cuma berdiri di depan. Nah, itu menurut saya kurang baik ya, kurang bagus nanti untuk ke penilaiannya. Nah, saya memiliki pandangan kalau guru itu kalau bisa untuk hadir di setiap kelompok-kelompok. Jadi guru itu muter-muter ke setiap kelompok, tanyain kendala atau permasalahan atau soal-soal yang masih belum siswa-siswi dimengerti. Jadi seperti itu. Jadi tidak hanya duduk di depan saja, guru itu harus muter-muter gitu. Jadi harus mendatangi kelompok-kelompok
Misalkan ada kelompok yang kesusahan, itu dibantu seperti itu. Untuk yang selanjutnya yaitu mengenai ketentuan waktu. Nah, ini biasanya ya yang jadi banyak persoalan eh, di ketentuan waktu. Untuk yang pertama, di poin pertama yaitu di sini harus benar-benar diperhatikan teman-teman. Waktunya itu 2 JP atau 2 jam pembelajaran. Itu benar-benar harus dipenuhi. Terus yang kedua, harus ada timekeeper. Nah, timekeeper ini bisa dari misalkan teman-teman mengajak rekan satu atau dua orang untuk menjadi timekeeper itu eh, diusahakan seperti itu. Jangan mandiri ya, jangan mandiri. Kalau bisa jangan mandiri. Soalnya kalau mandiri kayak teks sendiri, mencet sendiri itu eh, tidak bagus nanti hasilnya. Soalnya nanti nggak ada yang benar-benar mastiin video itu benar-benar terekam atau masih berjalan atau misalkan pakai handphone baterainya habis itu kan harus ada timekeeper atau harus ada yang berjaga di situ. Misalkan ada hal-hal yang tidak diinginkan bisa langsung diatasi kendala-kendalanya. Nah, biasanya juga timekeeper ini fungsinya sebagai mengingatkan teman-teman. Misalkan eh, teman-teman itu mengajar di SMA sebanyak 90 menit. 2 JP-nya sebanyak 90 menit. Nah, timekeeper ini biasanya tugasnya untuk memberikan instruksi kepada teman-teman. Misalkan videonya sudah berjalan selama 80 menit. Berarti kan untuk videonya kurang 10 menit. Nah, itu tugasnya timekeeper untuk memberikan kode atau instruksi kepada guru atau teman-teman yang melakukan tag video itu bebas sih ini bisa menggunakan tangan atau biar lebih jelas bisa menggunakan selembaran kertas yang bertuliskan misalkan waktu kurang 5 menit, waktu kurang 10 menit. Nah, seperti itu. Yang terakhir yaitu pengambilan waktu, perhatikan waktu pengambilan video. Teman-teman harus mencari waktu yang kondusif. Nah, ada juga pengalaman sebelum-sebelumnya itu mengambil jam istirahat. Nah, itu menurut saya tidak kondusif ya. Soalnya apa? Karena kalau jam istirahat pastinya kondisi di luar ruangan itu bakal ramai. Nah, kalau kondisi di luar ruangan udah ramai itu pasti mempengaruhi siswa-siswi yang melakukan tag video. Nah, ini juga bakal terpengaruh untuk keluar kelas untuk melakukan istirahat. Nah, jadi teman-teman diusahakan mengambil jam yang tidak bentrok sama jam istirahat seperti itu. Jadi diusahakan di sebelum istirahat atau setelah istirahat saja, tidak di tengah-tengah itu, tidak memotong jam istirahat seperti itu. Terus biasanya juga yang di ketentuan waktu ini kebanyakan teman-teman misalkan kurang 2 menit, kurang 3 menit pada saat video. Nah, kalau kurang dari 2 menit atau 3 menit lah, itu biasanya masih saya sebagai editor biasanya sebagai yang sudah pengalaman sebelum-sebelumnya itu biasanya kita memanipulasi. Meskipun itu videonya emang belum eh emang tidak boleh diedit tapi kita mengupayakan untuk semaksimal mungkin. Misalkan teman-teman itu punya waktunya 87 menit. Berarti kan kurang 3 menit. Nah, ini dari kita, dari editor biasanya mengupayakan agar teman-teman itu masih bisa pas di 90 menit. Nanti kita mengupayakan eh, berbagai macam cara gimana sih eh, video yang utuh ini tidak tampak diedit, tapi videonya itu pas 90 menit, seperti itu. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir kalau eh, lebih atau kurang, tapi jangan banyak-banyak ya. Soalnya kejadian juga itu kurangnya sampai 10 menit, kurang 20 menit.
wah itu udah sulit untuk tertolongkan ya. Jadi mau tidak mau harus tag ulang kalau seperti itu. Jadi teman-teman di sini harus diperhatikan. Mungkin yang bisa tertolong itu 4 menit atau 5 menit maksimal itu udah mungkin masih bisa tertolong. Kalau 10 menit itu sudah bisa tidak tertolong, biasanya harus tag ulang seperti itu. Jadi benar-benar harus diperhatikan runtutannya juga diperhatikan apa saja sih yang harus dilakukan selama tag video itu juga harus diperhatikan dan juga ini juga fungsinya dari timekeeper ya. Nah, timekeeper juga misalkan ada hal-hal seperti ini kan jadi eh, meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya itu oh, sudah. Mungkin itu saja sih dari saya untuk teman-teman untuk melihat hasil editing dari kami itu bisa dicek di channel YouTube. Di channel YouTube itu ada hasil video edit, juga ada hasil video utuhnya. Nah, itu kebanyakan video itu kebanyakan kurang dari 90 menit. Nah, itu kami usahakan untuk pas di 90 menit. Seperti itu. Untuk video editnya juga berbeda ya. Kalau angkatan-angkatan sebelumnya itu tidak apa-apa dikasih background musik. Nah, untuk di angkatan ini kan sedikit berbeda. Ada ketentuan untuk tidak menambahkan untuk tidak menambahkan backsoundnya atau menambahkan musik di dalam video editing. Nah, seperti itu. Mungkin itu saja sih yang saya dapat sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Rofiki atas pemaparan materi yang sangat berguna ya buat kita, yang sangat bermanfaat. Untuk selanjutnya, kita akan mengadakan sesi tanya jawab. Satu termin ya, terdiri dari 3 pertanyaan. Untuk peserta yang ingin menanyakan terkait video UKIN, ini bagaimana, atau masih ada yang kurang dipahami, bisa langsung tanya dengan cara raise hand atau menuliskan pertanyaannya di room chat. Oke, sambil menunggu pertanyaan ya, ada yang ingin kita sampaikan yang akan diwakili oleh Kak Royhan. Kepada Kak Royhan, saya persilahkan. Terima kasih ya Kak Cimoli. Mohon maaf ya teman-teman, saya izin motong sebentar. Nah, berkaitan tentang grup kita ya. Nah, ini pasti ke depannya agenda dari grup ini. Nah, jujur sebenarnya grup ini tuh dibentuk sebenarnya dengan tujuan agar membentuk komunitas PPG, membentuk komunitas jadi bisa saling sharing, terutama bisa menghubungkan antara eh, gelombang 2025 ini dengan tingkatan atas-atasnya. Karena saya dulu jujur itu merasa kehilangan arah ketika sudah lulus itu ini ke depannya ngapain gitu. Nah, itu saya jujur merasakan seperti itu. Jadi nanti ke depannya akan ada sharing session lain dan informasi-informasi penting ya tentunya. Untuk yang sudah kami plan ke depannya itu yang pertama itu persiapan KPPG. Nah, karena kalian itu kan ada 2 tes ya, tes wawancara dan tes tulis. Nah, itu kami akan adakan lagi sharing session tentang materi yang ditanyakan saat wawancara dan tentang KPPG juga. Dan kami juga punya rekaman eh,
wawancara selama eh, tes wawancara itu KPPG. Jadi harapannya teman-teman bisa mendapatkan insight ya tentang bagaimana sih prosesi tes wawancara itu. Nah, eh, juga mungkin ada nih biasanya teman-teman yang gampang demam panggung. Nah, biasanya memang agak blank saat melakukan tes wawancara, saat menjawab wawancara. Nah, itu nanti kami bersedia untuk mengadakan simulasi wawancara dengan kami seperti itu. Juga setelah lulus UKPPG nanti kita adakan biasanya kan ini kan ya, walaupun PPG walaupun berserdik itu kan nanti bingung ke depannya kemana. Nah, apalagi kalau P3K tidak kunjung buka. Nah, nanti kita akan adakan sharing session dengan para alumni yang lebih dulu dari angkatan 2025 ini jadi penghubung. Jadi bagaimana sih mengisi waktu untuk menunggu itu pembukaan P3K. Nah, berikutnya tentu P3K. Nah, kelompok belajar kami ini kan sebagai kelompok belajar juga sudah melakukan banyak riset mana lembaga belajar yang bisa jadi rekomendasi, bisa menjadi apa ya, eh, salah satu TO pertimbangan TO untuk teman-teman lakukan untuk ini tes P3K. Jadi kami sudah melakukan riset karena jujur P3K, tryout P3K itu kan untuk tes aslinya tidak ada yang tahu ya, tidak ada yang tahu. Jadi biasanya akan sangat fluktuatif nanti tergantung ikut TO yang mana nilainya berapa, ikut TO yang mana nilainya berapa. Nah, alhamdulillahnya kami sudah pernah mengikuti TO, sudah pernah mencoba-coba TO dan sudah pernah mengikuti P3K ya. Jadi kami bisa menyimpulkan mana yang TO terbaik ya, bisa dibilang seperti itu untuk menjadi referensi eh, teman-teman untuk persiapan. Tentu kami juga akan membuat soal TO ya dengan referensi-referensi yang sudah kami pertimbangkan seperti itu. Nah, untuk ini kebetulan ya teman-teman izin promosi ya. Kami juga menyediakan jasa edit video game. Nah, edit video edit saja ini untuk tag itu hanya di lingkungan Jember ya, lingkungan Jember, punya di Kabupaten Jember. Jadi ini untuk price listnya itu. Nah, untuk yang edit ke kami, alhamdulillah belum ada kendala dan juga saya biasanya juga akan mengejar informasi apa sih biasanya yang menjadi ketidaklulusan KPPG. Nah, sejauh sejauh saya mengetahui biasanya itu karena salah upload. Jadi link yang diupload itu bukan link video atau mungkin dia sebenarnya tidak mengerjakan videonya. Jadi kesalahan fatal yang eh, dihukum ya, bisa dibilang seperti itu yang disaksi yang menyebabkan tidak lulus. Kalau seperti yang saya sampaikan tadi, kendala-kendala yang saya sampaikan selama take video game dan edit itu kebanyakan masih masih lulus kan, masih lulus. Jadi, seperti itu. Mungkin itu saja Kak Cindy yang bisa saya sampaikan. Terima kasih waktunya. Silahkan dilanjut ke sesi berikutnya. Oke, terima kasih Kak Royhan terkait informasi penting ya, bagaimana nantinya mengenai ini grup sharing session itu, manfaat kedepannya bagaimana. Kurang lebih udah disampaikan sama Kak Royhan ya. Dan itu juga ada beberapa jasa, mungkin teman-teman masih takut salah atau masih kurang percaya diri, bisa menggunakan jasa dari kami. Seperti itu. Oke, kita langsung ke pertanyaan pertama ya, dari Kak Asri Arumina. Izin bertanya, Kak, video pengenalan diri itu masuk di durasi 90 menit atau tag video sendiri di luar 90 menit lalu diedit atau digabung? Oke, kepada Kak Rofiki, saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau dari juklak-juklis yang saya baca ya itu kan berbeda sendiri. Jadi menurut saya untuk videonya itu dipisah. Jadi ada video 1 menit
buat perkenalan, dan juga ada video 90 menit eh, untuk pembelajaran. Nah, nanti kedua video ini digabung seperti itu. Jadi pertamanya tag video sendiri-sendiri dulu sebanyak 1 menit dan 90 menit. Nah, habis itu langsung digabung dua-duanya gitu. Kalau dari juklis yang saya baca seperti itu sih. Soalnya di dalam juklisnya juga eh, tidak sedetail itu ya kayaknya ya. Tidak dijelasin itu nanti digabung atau tidak. Nah, menurut saya nanti itu sih digabung. Jadi yang video 1 menit ini nanti digabung dengan video utuh dan digabung dengan video editnya, teman-teman seperti itu. Baik, terima kasih atas jawabannya Kak Rofiki. Bagaimana Kak Asri Arumina? Apakah ada feedback? Oke, semoga bisa dipahami ya. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Amalia Lisalama. Izin bertanya, jika nanti model pembelajaran PBL, otomatis kan ada diskusi kelompok di dalamnya. Nah, pergerakan kamera yang baik itu bagaimana? Apakah saat diskusi berlangsung, kamera itu keliling atau tetap di tripod saja? Bagaimana Kak Rofiki atas pertanyaannya? Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan dari Mbak Amalia Lisalama, nah untuk pembelajaran PBL ini biasanya sih kebanyakan itu cuma diem aja di tripod gitu, gak jalan-jalan. Soalnya kalau jalan-jalan itu biasanya yang video utuhnya nanti jadi kelihatan dong kameramennya gitu, jadi tidak bagus. Jadi eh, mungkin ada yang sampai jalan-jalan itu mungkin udah tahap eh, baik banget ya, udah profesional banget kayak detail banget sampai semua pembelajaran di syuting. Tapi mungkin itu cuma beberapa ya. Mungkin kalau teman-teman mau yang seperti itu juga gak apa-apa, atau yang diem di tripod aja itu sudah gak apa-apa. Soalnya itu kalau pada saat diskusi itu sudah kelihatan pastinya teman-teman, dari siswa-siswinya sudah kelihatan, sudah biasanya sudah tampak seperti melakukan diskusi. Tidak perlu langsung disorot kedekatan gitu. Jadi cukup eh, di diem di tripod dari awal sampai akhir seperti itu. Terima kasih Kak Rofiki atas penjelasannya. Bagaimana Kak Amalia? Apakah ada feedback? Oke, semoga dapat dipahami ya. Mungkin saya bisa sedikit menambahkan, kalau memang ada ini ya, menggunakan metode PBL, mungkin nanti langsung bisa disetting kelompok mana yang akan diskusi. Bisa atau misal ada interaksi yang lebih itu bisa disetting yang in frame full gitu. Jadi tanpa kamera keliling pun bisa terin frame semuanya seperti itu. Kalau misal ada interaksi lebih selain diskusi gitu ya. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Kak Alaina Safiatu, Kak izin tanya, kalau memilih pakai kamera, kira-kira kamera yang kompatibel buat videoin 70 menit nonstop pakai kamera apa ya Kak? Bagaimana, Kak Rafiki? Baik, terima kasih dari Kak Alaina. Nah, untuk memilih pakai kamera, kira-kira pakai kamera yang seperti apa? Nah, itu mungkin saya tidak bisa jelaskan secara detail ya, soalnya saya pernah pakai kamera itu sebanyak 2 kali dan hasilnya gagal. Karena kalau menggunakan kamera yang saya alami itu, yang pertama itu kehabisan baterai, terus yang tag kedua kehabisan memori. Nah, itu eh,
yang menjadikan untuk saat ini menurut saya lebih baik menggunakan handphone saja. Karena kalau menggunakan handphone kita kan misalkan kehabisan baterai. Nah, itu bisa langsung dicas. Sedangkan kalau kamera kan harus copot terlebih dahulu kan ya baterainya. Nah, itu tidak memungkinkan karena kalau kita copot baterainya ya otomatis videonya akan terputus seperti itu. Jadi untuk kamera yang kompatibel mungkin kamera yang bagus banget ya, eh, yang baterainya bisa tahan lama dan nah itu juga tidak bisa menjamin ya eh, lamanya itu berapa jam atau berapa lama sih. Soalnya misalkan kita melakukan tag video itu kan cuma sekali ya, kan kita tidak mungkin melakukan beberapa kali kan. Kita maunya satu kali tag ya kita sudah jadi gitu, tidak mau berkali-kali. Nah, itu jadinya teman-teman harus misalkan mau menggunakan kamera. Nah, itu sebelum hari H atau H-1 teman-teman bisa eh, coba dulu kameranya. Kalau 90 kalau berapa tadi? 70 menit ya. Kalau 70 menit itu bisa nutut enggak baterainya. Nah, teman-teman bisa eh, melakukan percobaan terlebih dahulu H-1-nya. Ya bebas teman-teman mau syuting apa aja yang penting dalam waktu 70 menit. Nah, dalam waktu 70 menit itu kamera itu bisa bertahan atau tidak. Misalkan kamera itu bisa bertahan, nah berarti kamera itu bisa teman-teman gunakan pada saat take video pas hari hanya seperti itu. Untuk memorinya nanti teman-teman bisa cari memori yang gede. Jangan cari yang 4 giga, yang 8 giga takutnya. eh Yaitu takutnya memorinya kehabisan di tengah jalan yang berakibatkan fatal nanti teman-teman harus tag ulang seperti itu. Mungkin itu saja sih. Oke, baik, terima kasih Kak atas informasinya. Bagaimana Kak Alaina? Apakah ada feedback? Oke, terima kasih kembali. Tadi ada satu pertanyaan ya di sesi pertama, tetapi ini terkait video UKIN dari Kak Vida nih. Izin bertanya, jika di sekolah setelah jam istirahat kedua itu 1 JP-nya sama dengan 40 menit, maka apa boleh take UKIN-nya 2 JP sama dengan 80 menit? Silahkan Kak Rofiki. Baik, terima kasih. Untuk Kak Vida ini jenjangnya apa kalau boleh tahu? Atau SMA atau SMP? SMA. Oh, berarti kalau SMA kan harusnya 45 menit. Jadi kalau 2 JP-nya 80 kan masih kurang 10 menit. Nah, itu biasanya yang berdasarkan pengalaman tag video sebelum-sebelumnya itu misalkan ada sekolah yang 2 JP-nya 80 menit. Itu jenjangnya SMA kan berarti kurang 10 menit. Nah, teman-teman itu bisa menghubungi eh, mata pelajaran selanjutnya. Jadi teman-teman menggunakan 3 JP, 3 JP, 3 jam pembelajaran. Nah, teman-teman bisa menggunakan 3 JP, tetapi pada saat tag video itu tetap 90 menit. Jadi nanti teman-teman kan masih ada lebihnya. Nanti itu bisa dibuat briefing teman-teman agar hasil videonya tampak maksimal. Oke, bagaimana Kak Vida? Apakah bisa dipahami atau ada feedback? Oke, terima kasih. Semoga bisa dipahami dengan baik ya. Eh, Mungkin mau menambahi terkait briefing ya. Mungkin kita itu mau take video ambil 2 jam pembelajaran atau 90 menit. Nah, jangan kita jangan kita hanya mempersiapkan 2 JP saja. Kalau bisa ambil jam sebelumnya atau setelahnya itu untuk briefing. Jadi meskipun kita nggak memiliki kasus kayak Kak Vida ini. Misal kita memang JP-nya itu udah sesuai sama ketentuan video UKI-nya. Tetapi kita harus tetap mempersiapkan 1 JP di awal atau di akhir untuk
briefing. Sehingga nanti kita nggak keteteran atau nggak kekurangan waktu saat take video UKIN. Itu berdasarkan pengalaman-pengalaman kita saat take video UKIN pada UKPPG sebelumnya. Mungkin ada satu pertanyaan terakhir ya Kak Rofiki sebelum ditutup sharing session hari ini. Dari Kak Tea nih, kalau pakai HP kira-kira habis berapa gigabyte memori Kak? Gitu. Mungkin Kak Rofiki bisa langsung menjawab. Baik, terima kasih untuk Kak Tea. Nah, eh, berdasarkan pengalaman juga, kami kan biasanya menggunakan eh, device HP iPhone ya, yang tentunya memakan memakan eh, memakan memori yang cukup besar. Nah, biasanya itu kalau menggunakan iPhone itu bisa memakan sekitar 4 sampai 6 giga. Jadi, teman-teman harus mengkosongkan terlebih dahulu memorinya sebelum tag video. Bagaimana Kak Tea? Apakah ada feedback? Oke, terima kasih kembali. Oke, sesi 2 telah berakhir ya. Berarti ini seluruh rangkaian acara sharing session batch 3 Final Touch Weekend ini telah selesai. Semoga sesi ini menjadi sentuhan akhir yang benar-benar membantu teman-teman dapat tampil maksimal di uji kinerja nantinya. Sebelum kita akhiri sesi ini, saya ingin mengingatkan bahwa grup WhatsApp Final Touch UKIN Batch 3 itu tetap bisa dimanfaatkan teman-teman sebagai ruang diskusi. Silahkan gunakan grup tersebut untuk sharing video UKIN, saling memberi masukan, dan bertanya jika ada hal yang belum jelas. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa benar-benar membantu teman-teman tampil maksimal saat uji kinerja nantinya. Dan terakhir, saya izin untuk foto bersama terlebih dahulu sebagai bagian dari dokumentasi kegiatan hari ini. Mohon teman-teman dapat menyalakan kameranya dan menggunakan background Zoom resmi yang telah disediakan. Oke, mungkin yang masih off cam bisa on cam terlebih dahulu. Kita akan mengambil dokumentasi. Mungkin untuk yang cewek-cewek yang belum memakai hijab bisa pakai hijab terlebih dahulu. Saya izin screenshot ya untuk mengambil dokumentasi. Hitungan ketiga, screenshot akan saya tekan. 1, 2, 3.